Ekonomi rakyat lagi seret, tapi pedagang kecil malah dibasmi. Daya beli turun, pasar sepi, tapi razia makin gencar. Katanya mau melindungi industri, tapi yang diselamatkan cuma pabrik besar. Rakyat disuruh hemat, tapi cara hematnya malah dilarang. Purbaya harusnya itu tahu, negara lain saja bisa kaya hanya karena pakaian bekas. Indonesia sedang di persimpangan ekonomi yang sulit. Pertumbuhan masih di kisaran angka 5%, tapi semua indikator mikro menunjukkan tekanan. Daya beli stagnan, pengangguran terselubung meningkat, dan utang pemerintah makin berat. Purbaya yang sekarang memimpin Lembaga Keuangan Negara Republik Indonesia bicara soal ambisi pertumbuhan 8%. Tapi di saat yang sama pemerintah justru memotong dana di daerah dan membasmi ekonomi rakyat kecil, termasuk pasar pakaian bekas, impor atau thrifting. Padahal sektor seperti ini justru yang membuat ekonomi bawah atau ekonomi rakyat tetap hidup. Rantai ekonomi dari pakaian bekas, bisnis pakaian bekas itu bukan cuma jual baju sisa. Ada ribuan rantai ekonomi di baliknya, dari pedagang pasar, tukang cuci, penjahit, reseller online, sampai kurir logistik. Setiap karung baju bekas yang dijual di Pasar Senen atau Pasar Cimol Bandung berarti uang berputar di tangan rakyat kecil. Dalam kondisi ekonomi melemah seperti sekarang ini, sektor seperti ini justru jadi penyangga konsumsi rakyat. Tapi ironisnya negara malah menganggap mereka musuh industri. Dalihnya melindungi industri tekstil lokal dan menekan impor ilegal. Kedengarannya ini sangat bagus, tapi tidak logis, ya kan? Karena masalah utama industri tekstil bukan thrifting, tapi biaya industri tinggi, bahan baku impor mahal, listrik mahal, dan efisiensi rendah. Selama akar masalah itu tidak diselesaikan, melarang pakaian bekas hanya akan mengorbankan rakyat tanpa menyelamatkan industri itu sendiri. Faktanya, negara yang justru sukses dari pakaian bekas, dan inilah yang harus Purbaya tahu. Negara-negara besar justru tidak melarang pakaian bekas. Mereka mengubahnya jadi kekuatan ekonomi baru. Contohnya saja ada Jepang. Alih-alih melakukan razia, Jepang membangun sistem daur ulang tekstil nasional. Pakaian bekas dikumpulkan, disortir, lalu dijual ulang secara legal melalui toko seperti Mode of dan Book of. Pemerintah ambil pajak yang cukup kecil, rakyat tetap punya akses pakaian murah, dan lapangan kerja baru muncul. Ekonomi rakyat hidup, industri tetap jalan. Selain Jepang juga ada Korea Selatan. Korea mendorong upcycling fashion. Pakaian bekas diubah jadi desain baru bernilai tinggi. UMKM lokal diberi pelatihan dan akses kredit inovasi. Hasilnya, industri fashion mereka tumbuh dua arah. Besar di pasar baru, tapi tetap berpihak pada rakyat kecil. Selain itu, di Eropa ada negara Swedia dan Belgia. Negara-negara Eropa ini memasukkan thrifting ke program Green Economy. Toko second hand resmi dapat potongan pajak karena membantu menekan limbah tekstil dan menciptakan lapangan kerja lokal. Artinya jelas, negara yang cerdas tidak melarang, tapi mengatur dan memanfaatkan. Tetapi ironisnya di Indonesia itu berbeda. Menteri Purbaya di sini razia, sweeping, dan penyitaan jadi headline. Pedagang kecil dihukum
seolah mereka kriminal. Ironis, karena pemerintah yang sama sedang bicara soal ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan ekonomi inklusif. Padahal ekonomi sirkular itu yang seperti Jepang dan Korea lakukan, memanfaatkan barang bekas jadi peluang baru. Purbaya bicara target 8% pertumbuhan, tapi bagaimana mau tumbuh kalau konsumsi rakyat ditekan dari bawah? Pertumbuhan besar lahir dari dompet kecil yang berputar cepat, bukan dari jargon di ruang rapat. Jika semua sektor mikro ditekan, ekonomi daerah akan lesu. Pemotongan dana daerah dan pelarangan usaha rakyat menciptakan efek domino. Pasar sepi, pendapatan turun, belanja harian berhenti. Dan teori ekonomi sederhana, ketika sirkulasi uang di bawah melambat, pertumbuhan nasional ikut turun. Bahkan bisa kehilangan 0,3 sampai 0,5 poin hanya dari hilangnya konsumsi mikro. Jadi yang terjadi bukan perlindungan industri, tapi pembunuhan ekonomi rakyat secara sistematis. Solusi yang bisa dipelajari dari masalah ini adalah, kalau mau berpihak pada rakyat, solusinya bukan larangan, tapi pengaturan cerdas. Dan banyak contoh nyata di dunia. 1. Legalkan impor pakaian bekas dengan izin resmi dan uji kebersihan. Terapkan pajak kecil dan standarisasi kualitas seperti Jepang lakukan. 2. Dorong industri lokal untuk membuat produk murah berkualitas, biar rakyat punya alternatif tanpa mematikan daya beli. Yang ketiga, bantu pelaku thrift jadi UMKM resmi, kasih izin usaha, pelatihan, dan akses modal kecil. Yang keempat, bangun industri daur ulang tekstil nasional, serap tenaga kerja dari sektor informal, ubah limbah jadi bahan baku. Dengan kebijakan seperti ini, negara tidak hanya melindungi industri, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang hidup di semua level. Purbaya harus tahu, larangan bukan solusi. Dunia sudah membuktikan bahwa ekonomi rakyat justru tumbuh dari hal-hal kecil yang sering diremehkan. Kalau pemerintah berani berpihak, pakaian bekas bisa jadi masa depan baru. Ekonomi Indonesia bukan musuh, tapi peluang.